adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Wah, Kak Ruli jadi senang sekali kalau mendengar kabar adik-adik semua sehat. Nah, pagi ini yuk kita sama-sama untuk bersekolah minggu. Nah, Kak Ruli minta semuanya adik-adik bangkit berdiri dan bersama-sama pujikan bersama dengan Kak Ruli dan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk 1, 2, 3 bangkit semuanya. Panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu. Tuhan Yesus, pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, kita sekarang akan bersekolah minggu bareng lagi. Yuk, sekarang Kak Ruli minta semuanya bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama pujikan lagu K-A-S-I-H. Adik-adik di rumah kalau mau pakai gaya boleh ya, tapi jangan sampai kena adiknya atau kakaknya ya. Yuk semuanya semangat ya, kita pujikan lagu K-A-S-I-H.
Oke, ayo bangkit semuanya. Nah, kita sudah pujikan 2 pujian. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Ruli minta adik-adik untuk kembali duduk lagi. Yuk, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Ya, yuk.
Sekarang kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Dan Tuhan, supaya kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga Kak Hendy yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aduh, hari ini mau ngapain ya? Hei, halo adik-adik. Udah dari tadi ya nungguin ya? Wah, semuanya semangat ya. Hari ini kakak hampir aja lupa. Hari ini hari Minggu ya. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik sudah semangat semuanya? Sudah di depan TV semuanya ya? Oke, sudah gak sabar? Adik-adik, tadi barusan kakak bersiul loh. Wah, ada yang tahu nggak lagu apa? Bener banget. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, pinter adik-adik semua. Iya, hari ini kakak lagi kebayang-bayang nih lagu ini. Hati-hati menggunakan mulut. Kenapa ya adik-adik? Kok lagu ini menyuruh kita supaya hati-hati dalam menggunakan mulut kita? Kakak punya sebuah cerita nih. Jadi, dulu itu murid Tuhan Yesus yang namanya Bapak Petrus dan Yohanes itu banyak melakukan mujizat yang besar. Seperti saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Mereka bisa mengusir roh jahat. Mereka bisa memberikan kesembuhan dan berkata-kata menceritakan firman Tuhan yang besar buat orang-orang di sekitar. Wah, mujizat yang luar biasa ya. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Sangat luar biasa. Nah, adik-adik, tapi ketika mereka melakukan hal yang luar biasa itu, ada orang-orang yang gak suka. Siapa ya kira-kira? Gak lain, orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa hidupnya sudah suci dan benar. Mereka bertanya kepada Bapak Yohanes dan Bapak Petrus. Hei, Bapak Yohanes, Bapak Petrus, bagaimana kamu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit lumpuh, sakit kusta, dan sebagainya? Jawab Bapak Petrus apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Benar banget, semua itu adalah kuasa dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan, Roh Allah yang memampukan para murid Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar. Adik-adik di sini semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang melakukan itu semua, Tuhan Allah dan Roh Kudus yang melakukan semua? Pinter. Good, kakak juga sangat percaya bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kita melakukan mujizat yang besar. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya kita harus menjaga mulut kita? Bapak Yohanes dan Bapak Petrus selalu menjaga mulut mereka. Mereka selalu memperkatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Petrus dan Bapak Yohanes tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan hal yang jahat dengan mulut mereka. Sehingga ketika mereka ditanya oleh orang Farisi, mereka bisa menjawab semuanya dan tidak ada yang bisa menyalahkan Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Gitu, adik-adik jadi harus menjaga mulutnya, mulut kita bersama supaya setiap yang kita ucapkan sesuai dengan
firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, ini loh kakak mau melakukan sesuatu nih. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Yohanes dan Bapak Petrus itu menguatkan semua umat Tuhan adik-adik. Mereka yang mendengar itu sangat senang karena merasa bahwa iman mereka tidak sia-sia adik-adik. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Nah adik-adik nih, kakak mau membuat sesuatu nih. Kira-kira kakak buat apa ya? Ada yang tahu? Coba nih. Apa ini ya? Wah, ternyata jadi sebuah hati. Coba satu lagi ya. Kita buat satu lagi. Ini loh adik-adik. Hop. Coba kakak gunting lagi ya. Sip. Jadilah hati kedua. Adik-adik, hati ini seperti perasaan kita manusia. Ya, setiap kita kan punya perasaan ya. Rasa itu apa sih? Ada yang pernah marah? Ada yang pernah bergembira? Ada yang pernah sedih? Ya, semua pasti pernah ya adik-adik. Itulah perasaan manusia, berbagai macam yang dirasakan. Nah, ini adalah hati kita, perasaan kita. Coba ya, kalau kita berkata kasar, lidah kita itu seperti gunting yang tajam ini adik-adik. Adik-adik, ini cuma peragaan ya, di rumah jangan coba-coba main sendiri ya. Nanti mainnya sama papa mama kalau memang butuh gunting ya. Oke? Jadi, kalau kita berkata kasar, kita, apa ya contohnya ya? Kita berkata yang kasar, suka marah-marah, suka berbohong. Terus apa lagi ya? Suka ngata-ngatain teman. Nah, hal itu seperti gunting ini. Bisa nggak gunting ini mewarnai hati teman-teman kita atau orang di sekeliling kita? Coba kita ya. Wah, ketika kakak buat ini, hatinya jadi robek adik-adik. Begitu juga hati orang-orang yang kita marahi, kita bentak, terus kita bohongi, mereka akan hancur hatinya. Hatinya akan sakit. Kita juga nggak mau kan disakiti oleh orang lain. Jadi makanya gunakan mulut kita untuk memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau gitu apa aja kak yang boleh kita lakukan dengan mulut kita? Nah adik-adik, itu semua seperti krayon berwarna ini. Semuanya akan menjadi indah ketika kita melakukan seperti firman Tuhan. Misalnya apa? Ketika kita berkata jujur. Wah, berkata jujur ya. Ketika kita berkata jujur, kita akan mewarnai hati orang. Penuh dengan kepercayaan kepada kita. Nah, terus abis itu apa lagi? Ketika kita mendoakan teman kita atau orang yang lagi sakit, kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Coba kita lihat, kita warnain lagi dengan penuh kasih ya. Warna kasih. Oh, terus apa lagi? Ketika mulut kita apa lagi? Memberikan dukungan buat teman-teman yang lagi sedih. Nah, memberikan dukungan untuk teman-teman yang lagi sedih. Wah, kita warnain lagi ya. Kita warnain lagi. Wow. Sebentar lagi hati ini akan menjadi indah loh adik-adik. Habis itu apa lagi? Omongan kita harus jujur ya. Tidak boleh marah-marah. Harus berbicara yang ramah, yang sopan, tidak boleh membentak. Wah, itu akan membuat hati orang di sekeliling kita menjadi senang. Lihat nih adik-adik, sebentar ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan segala yang difirmankan Tuhan, kita akan membuat perasaan orang lain, hati orang lain menjadi penuh dengan warna. Dan mereka
akan menjadi sukacita, menjadi gembira, dan bertumbuh dalam Tuhan. Gak cuma mereka, kita pun yang melakukan akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Gitu adik-adik. Adik-adik mau menggunakan mulut kita dengan baik? Good, pinter semuanya. Kita harus menjaga mulut kita supaya tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kita harus menggunakan mulut kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus berkata jujur, dan kita harus ramah, sopan selalu. Ya, supaya orang-orang di sekeliling kita bisa bertumbuh dalam Tuhan dan penuh dengan sukacita. Oke adik-adik, kakak punya satu ayat super nih buat adik-adik semua. Mau dengar ayat supernya? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Kalau yang ada Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau enggak, nanti lihat ya, ada di bawah sini ya. Ada Alkitabnya. Itu ada dari Amsal 15 ayat 26b. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 26b. Kira-kira bunyinya apa ya? Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Sekali lagi ya. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Oke adik-adik? Kita ulangi sekali lagi. Amsal 15 ayat 26b. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Ingat ya adik-adik, setiap perkataan kita yang ramah, yang sopan, dan berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah perkataan yang baik dan berkenan buat Tuhan. Oke? Jangan lupa ya, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yuk kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, supaya kami diingatkan untuk menjaga mulut kami, supaya boleh melakukan apa yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya mulut kami boleh menyatakan kebesaran Tuhan, boleh melakukan doa yang baik, boleh memberikan support yang baik untuk teman-teman, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, tolong kuatkan kami supaya kami bisa mengontrol lidah dan mulut kami, supaya bisa berkata-kata seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan ramah, karena setiap hal yang ramah dan sopan itu berkenan di hadapan Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa sekali lagi apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Good. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, tadi Kak Hendy menyampaikan firman Tuhannya apa ya? Oh iya, betul semuanya. Kita harus hati-hati untuk menggunakan mulut kita. Iya, dan jangan lupa kita juga harus berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, ya. Adik-adik bisa membawa persembahan atau meminta tolong mama papa untuk memasukkan persembahan di depan kantor PU gereja. Yuk. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati persembahan dari kami. Tuhan, berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Dan juga berkati pendidikan kami ya Tuhan.
Semua doa ini kuserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, tak terasa sekolah minggu kita akan selesai. Oh, jangan sedih ya adik-adik. Kita akan berjumpa minggu depan untuk bersekolah minggu kembali. Nah, sekarang Kak Roli minta adik-adik semuanya bangkit berdiri untuk bersama-sama untuk pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yuk semangat, kita boleh bertepuk tangan bareng-bareng ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yuk, sebelum sekolah minggu kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan bersama-sama dengan teman-teman kami untuk dapat bersekolah minggu kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita ketemu minggu depan lagi adik-adik untuk sekolah minggu. Ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan bye-bye.